Hai semuanya. Di tengah hiruk-pikuk dunia kerja yang serba cepat dan kompetitif, banyak dari kita mungkin berharap mendapatkan pengakuan dan pujian atas setiap usaha yang kita lakukan. Rasanya seperti sebuah hadiah manis setelah berjam-jam bekerja keras. Namun, realitanya seringkali jauh berbeda. Bukannya pujian yang datang, justru kritik pedas yang menghampiri. Kritik yang disampaikan dengan kata-kata tajam, kadang menyakitkan, dan seringkali membuat kita merasa down. Awalnya mungkin kita merasa marah, kecewa, atau bahkan ingin menyerah. Mengapa harus saya yang dikritik terus-menerus? Batin kita. Perasaan ini wajar kok. Siapa yang tidak suka dipuji? Namun, jika kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, kritik pedas ini justru adalah makanan yang harus kita telan sehari-hari jika kita ingin berhasil dan berkembang di dunia kerja sekarang. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kebutuhan. Coba kita bayangkan, kita adalah seorang koki yang sedang belajar. Kita membuat masakan dengan sepenuh hati, lalu kita hidangkan. Alih-alih mendapatkan pujian, koki senior kita datang dan bilang, "Masakanmu ini hambar, teksturnya aneh, dan penyajiannya berantakan, jauh dari standar." Pedas kan? Tentu. Tapi bayangkan jika koki senior itu hanya bilang, "Oh, enak kok, sudah lumayan." Kita mungkin akan merasa senang, tapi apakah kita akan tahu di mana letak kesalahan kita? Kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya membuat masakan yang lebih baik. Kritik pedas, meskipun tidak menyenangkan, memaksa kita untuk melihat kelemahan kita dengan jujur. Di dunia kerja, kritik pedas punya fungsi yang sama. Ia adalah cermin jujur yang menunjukkan bagian mana dari pekerjaan kita yang belum sempurna. Ia memecah ilusi bahwa kita sudah bekerja dengan sangat baik, padahal ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Tanpa cermin itu, kita akan terus berjalan di tempat, merasa sudah hebat, padahal kompetitor kita terus melaju. Satu alasan fundamental mengapa kritik pedas sangat penting adalah karena ia membangun mental baja. Dunia kerja sekarang penuh dengan tantangan dan tekanan. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, tenggat waktu semakin ketat, dan persaingan semakin sengit. Jika mental kita rapuh dan tidak bisa menerima kritik, bagaimana kita bisa menghadapi tekanan yang lebih besar? Setiap kali kita menerima kritik dan berhasil menyikapinya dengan lapang dada, mental kita akan semakin kuat. Kita belajar untuk tidak langsung merespons dengan emosi, tapi lebih fokus pada substansi kritik. Ini adalah proses pendewasaan. Ketika kita terbiasa ditempa oleh kritik, kita tidak akan mudah goyah saat menghadapi kegagalan atau hambatan di masa depan. Kita akan lebih resilient, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Mental baja ini adalah aset tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, kritik pedas juga merupakan akselerator pertumbuhan karir. Seringkali kita terlalu fokus pada tugas sehari-hari sampai tidak sadar bahwa kita terjebak dalam zona nyaman. Kita melakukan hal yang sama berulang kali karena itu yang kita tahu caranya. Kritik pedas datang untuk mengguncang kita dari zona nyaman itu. Misalnya atasan kita mengkritik cara presentasi kita yang membosankan dan tidak efektif. Meskipun sakit mendengarnya, kritik itu memaksa kita untuk belajar. Kita mulai mencari buku tentang public speaking, mendaftar kursus, atau meminta saran dari rekan kerja yang lebih ahli. Dengan kata lain, kritik itu memicu kita untuk meningkatkan diri. Tanpa kritik, kita mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk memperbaiki keterampilan presentasi kita. Kita akan terus melakukan hal yang sama, dan hasil yang didapat pun akan stagnan. Di dunia kerja yang dinamis, stagnasi sama dengan kemunduran. Orang yang terus belajar dan berkembang akan selalu berada satu langkah di depan. Mari kita lihat dari sisi pemberi kritik. Mengapa mereka memilih kata-kata yang pedas? Bisa jadi mereka tidak tahu cara yang lebih halus, atau mungkin mereka memang ingin kita benar-benar mengerti betapa seriusnya masalah yang ada. Terkadang kritik yang disampaikan dengan cara yang terlalu halus justru tidak sampai pesannya. Misalnya jika atasan hanya bilang, "Pekerjaanmu ini butuh sedikit perbaikan," kita mungkin menganggapnya enteng. Tapi jika dia bilang, "Pekerjaanmu ini tidak profesional dan bisa merugikan tim," kita akan langsung tergerak untuk bertindak. Kritik pedas seringkali membawa urgensi yang dibutuhkan untuk memicu perubahan. Ia adalah alarm darurat yang berbunyi kencang agar kita segera mengambil tindakan. Penting untuk memisahkan antara emosi kita saat menerima kritik dengan substansi dari kritik itu sendiri. Jangan langsung baper, tapi fokus pada apa yang bisa kita pelajari dari kata-kata yang menyakitkan itu. Kita tidak harus setuju dengan cara penyampaiannya, tapi kita harus mengambil inti dari pesannya.
Kritik pedas juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Di dunia yang serba media sosial dan validasi instan, seringkali kita terjebak dalam pandangan bahwa kita sudah sempurna. Kita terbiasa mendapat like dan komentar positif. Kritik pedas adalah pengingat bahwa kita hanyalah manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Ia meruntuhkan ego dan memaksa kita untuk bersikap rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita akan lebih terbuka untuk belajar dari orang lain, menerima masukan, dan mengakui kesalahan. Ini adalah kualitas yang sangat berharga di dunia kerja. Bos dan rekan kerja akan lebih menghargai orang yang rendah hati dan mau belajar daripada orang yang merasa dirinya paling benar. Kerendahan hati membuat kita menjadi pribadi yang lebih mudah diajak kerjasama dan lebih disukai oleh tim. Di sisi lain, kritik pedas juga melatih kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Saat kita dikritik, kita punya dua pilihan, defensif atau proaktif. Pilihan proaktif adalah yang terbaik. Kita bisa belajar untuk bertanya, boleh tahu di bagian mana saya perlu perbaiki? Atau, apakah ada contoh pekerjaan yang bisa saya jadikan acuan? Dengan bertanya, kita menunjukkan bahwa kita serius ingin belajar dan memperbaiki diri. Ini juga bisa mengubah dinamika percakapan. Alih-alih menjadi konfrontasi, percakapan itu bisa menjadi sesi bimbingan yang produktif. Kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat kita sendiri dengan cara yang konstruktif dan tidak emosional. Jika kita ingin kritik yang lebih baik, kita juga harus menjadi contoh. Ini adalah lingkaran kebaikan yang dimulai dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, kritik pedas adalah bumbu penting dalam resep kesuksesan karir kita. Ia mungkin terasa pahit di lidah, tapi memberikan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Menghindari kritik sama dengan menolak kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di dunia kerja yang kompetitif, hanya mereka yang mau menerima, mencerna, dan bertindak berdasarkan kritik yang akan bertahan dan berkembang. Jadi alih-alih menghindari kritik pedas, mari kita justru mencarinya. Mari kita anggap kritik pedas sebagai investasi untuk masa depan karir kita. Mungkin hari ini rasanya tidak enak, tapi suatu nanti kita akan berterima kasih karena kritik itulah yang menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih kompeten, dan lebih siap menghadapi tantangan. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi dan nikmati di dunia kerja sekarang. Menganggapnya sebagai makanan sehari-hari adalah mindset yang akan membawa kita jauh lebih maju.